Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Muhammad Hafiz ya. Kali ini saya bakal share kepada kalian ya teman-teman. Kali ini saya akan membahas bab geometri ya. Bagaimana menentukan tinggi suatu benda ya teman-teman. Itu berupa pohon atau bangunan, tiang, ataupun tinggi badan kita sendiri atau orang lain ya teman-teman. Di sini saya sudah membuat gambaran simpelnya ya. Nah ya, seperti ini kurang lebih ya. Nah, kali ini saya bakal menggunakan persamaan ya, yang mana persamaan ini nanti itu pernah digunakan oleh Al-Biruni ya teman-teman, salah satu ilmuwan muslim, yang mana nantinya persamaan ini yang bakal saya turunkan ini digunakan dia untuk mengukur tinggi gunung ya. Jadi hanya bermodalkan trigonometri dan kesebangunan sederhana serta beberapa instrumen sederhana, kita sudah bisa menentukan tinggi suatu benda tanpa harus mengukur tingginya langsung ya. Kan nggak mungkin lah ya kita mengukur, misalkan ini pohon ya teman-teman, ini pohon, misalkan ini pohon ya. Nah, nggak mungkin juga kita bakal mengukur dari bawah akar sini sampai ke ujungnya, kan nggak mungkin ya. Ya kalau pendek, kalau tinggi ini akan sangat merepotkan sekali ya teman-teman. Nah, untungnya Al-Biruni sudah menemukan cara alternatifnya, yang mana cara ini sudah sangat mudah sekali bagi kita dan terutama dunia ya, menggunakan ini untuk mempermudah perhitungan ya, untuk menentukan tinggi suatu benda. Nah, bagaimana caranya Al-Biruni menentukan tinggi benda ya? Pada saat itu dia gunung objeknya ya. Nah, Al-Biruni waktu itu dia mengamati gunung ya. Misalkan di sini, saya anggap saja ini saya di sini berdiri di sini dengan jarak dari saya ke, misalkan ini gunung ya teman-teman, yaitu BC, sejauh BC ya. Setelah itu saya mengamati ujung bagian gunung ini ya. Nah, setelah saya amati sampai presisi, ternyata terbentuk sudut beta ya. Nah, nanti kalian mungkin bertanya-tanya, mengukur sudutnya menggunakan apa ya? Pada saat zaman Al-Biruni dia menggunakan alat yang bernama astrolabe ya. Nah, ini dia menggunakan itu untuk mengamati sudut yang dihasilkan ketika dia mengamati ujung gunung. Namun saat ini karena sudah canggih, kalian bisa mendownload di Play Store ya. Aplikasinya bernama sebentar saya cari, yaitu CamSecten. Nah, ini dia kalian bisa download di Play Store. Kalian bisa ketik di Play Store yaitu CamSecten. Nah, silahkan coba cari ya, itu sudah sederhana, sudah digital ya. Kalian bisa pakai itu. Kemudian setelah saya mengamati di sini di posisi B ini, titik B, mengamati ujung gunung D ini terbentuk B. Kemudian saya mundur kembali ya, mundur sejauh AB. Nah, setelah itu saya berhenti di A, kemudian saya amati kembali ujung gunung ini, ternyata menghasilkan sudut yang berbeda, yaitu alfa ya, dengan jarak saya ke gunung yaitu sejauh AC ya. Oke teman-teman. Nah, kita ketahui bersama bahwa sudut yang dibentuk yaitu alfa dan beta akan berlaku seperti ini, yaitu alfa akan selalu lebih kecil dari beta. Nah, ini selalu persamaan yang harus dipenuhi untuk mengukur suatu tinggi benda menggunakan persamaan trigonometri dan kesebangunan Al-Biruni teman-teman. Baik, kita langsung saja turunkan ya. Di sini saya sudah berikan persamaan satu, yaitu tan beta ya, ini teman-teman ya, menggunakan aturan tangan, dimana tan beta adalah panjang CD ya per panjang BC ya. Ini dia. Kemudian kita simpan ini persamaan satu.
Kemudian kita tinjau yang sudut alfa ini ya. Tan alfa ini sama dengan panjang CD ya teman-teman ya, per panjang AC ini ya. Nah, kita ketahui bersama bahwa AC itu sama dengan panjang AB ditambah dengan panjang BC ya. Ini ya teman-teman ya. Nah, ini dia panjang AB ditambah dengan panjang BC. Ini dia persamaan duanya. Nah, setelah itu kita sederhanakan persamaan yang pertama ini, yaitu kita kali silang B-nya ke sebelah ruas kiri ya. Nanti akan dihasilkan BC tan beta ya. Setelah itu tan betanya ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, maka akan menghasilkan persamaan yang di sini ya. Ini dia akan menghasilkan persamaan ini, yaitu BC sama dengan CD per tan beta ya. Oke, ini untuk penyederhanaan persamaan 1. Kemudian untuk yang persamaan 2 ya, ini ya. Ini kita bisa tulis di sini. Sini tan alfa ya. Tan alfa sama dengan panjang CD per panjang AB ya, ditambah dengan panjang BC. Oke, nah setelah itu, nah ini sama seperti yang pertama tadi, kita kali ruas sebelah kiri ini ya, ini bawah ini ya, maka nanti akan didapat persamaan seperti ini ya teman-teman ya, yaitu tan alfa dalam kurung panjang AB ini ya, ditambah dengan panjang BC. Nah, setelah itu akan dihasilkan persamaan sama dengan panjang CD. Setelah itu kita kali masuk ini ya, kita kali masuk sini, kemudian ini kali masuk sini, maka nanti akan kita peroleh hasil, yaitu AB ya, ini kan tan alfa kali AB, maka akan menghasilkan AB tan alfa, kemudian plus ya, ini plus tan alfa kali BC sama dengan BC tan alfa ya, sama dengan ini semua akan sebanding dengan panjang CD. Oke, setelah itu karena persamaan pertama tadi, yang persamaan 1 ini kita tinjau BC sebanding dengan CD per tan beta, maka kita juga harus buat persamaan yang sama ya, perbandingan yang sama, yaitu kita cari berapakah nilai BC menggunakan persamaan kedua ini ya. Nah, di sini ada BC ini ya. Nah, maka untuk itu kita untuk bagian ini, yaitu AB, panjang AB tan alfa ini kita pindah ruas ke sebelah kanan sini ya. Nanti akan terbentuk ini ya. Ini kita pindah ruas ini ya. Pindah ruas ini, nanti akan terbentuk panjang AB ya, panjang AB per tan alfa ya. Nah, setelah itu ini hilang ya, hilang. Nah, ini hilang, maka tinggal BC tan alfa sama dengan panjang CD min panjang AB tan beta, tan alfa ya. Nah, ini tinggal kita pindah ruas saja ya ke bawah, maka akan dihasilkan persamaan yang di bawah ini ya teman-teman ya, yaitu BC sebanding dengan CD minus AB tan alfa per tan alfa ya. Nah, ini sudah kita anggap persamaan dua yang sederhana ya. Nah, kita akan cari solusi umum ya untuk menentukan nilai, mencari tinggi suatu benda menggunakan dua persamaan yang sederhana ini tadi ya. Itu yang pertama, ini ada BC sama dengan CD tan beta,
Dan yang kedua BC itu sebanding dengan CD min AB tan alfa per tan alfa. Nah, BC untuk ini kita substitusikan dari persamaan pertama tadi yang sudah kita sederhanakan, yaitu BC sama dengan CD per tan beta. Kita substitusikan ke sini ya. Maka nanti akan diperoleh di sini CD per tan beta akan sebanding sama dengan CD minus AB tan alfa per tan alfa ya. Nah, ini kita kali silang. Ini yang di bawah ini ya, penyebut sebelah kanan kita kali sebelah kiri, kemudian penyebut sebelah kiri kita kali sebelah kanan, maka nanti hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Ini CD tan alfa itu sebanding sama dengan CD tan beta minus AB tan alfa tan beta. Nah, setelah itu kita ingin cari nilai CD, maka kita kelompokkan nilai ini yang terdapat variabel yang ingin kita cari, yaitu CD, atau yang kita ingin cari ini tingginya ya. Nah, kemudian di sini ada panjang CD ya, CD tan alfa ya, tan alfa. Nah, ini kita pindah ruas yang ini ya, sebelah kiri, minus CD tan beta ya. Ini sama dengan minus AB tan alfa kali tan beta ya. Nah, oke. Nah, ini semua sudah saya sederhanakan ya. Nah, ini kita bisa keluarkan CD dalam kurung ini tan alfa ya, tan alfa, ini minus tan beta ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, ini dia hasilnya, yaitu panjang CD dalam kurung tan alfa min tan beta ya, itu akan sebanding dengan ini ya, minus AB panjang AB minus panjang AB tan alfa kali tan beta ya. Oke, nah setelah itu tinggal kita ini kali bawah ya. Namun sebelumnya untuk kita hilangkan minus sebelah sini ya, kita hilangkan minus sebelah sini, maka kita kali sama-sama minus 1 ya. Maka di sini nanti hasilnya adalah sini panjang CB ya. Nah, ini minus ya. Jadi nanti yang minus ini adalah nilai tan alfa ini ya, dia. Jadi di sini nanti tan betanya akan bernilai positif ya. Sini tan alfa yang akan bernilai negatif. Kok kenapa negatif? Nah, ini kan sama-sama dikali min, ini kali min ya, dikali min. Nah, ini nanti minnya akan hilang jadi plus. Nah, ini tinggal minus CB, panjang CB kita kali silang, minus CB kali tan alfa sama dengan minus CB tan alfa minus CB dikali minus tan beta sama dengan plus CB tan beta. Nah, nanti itu bakal sebanding dengan ini ya, CB panjang CB yaitu panjang CB dalam kurung tan beta min tan alfa. Nah, ini sudah positif dengan AB ya, panjang AB tan alfa kali tan beta ya,
Nah, kemudian kita langsung saja cari CB, panjang CB itu sama dengan AB, ya, panjang AB dikali dengan tan alfa kali dengan tan beta sebar ya tan beta minus tan alfa. Nah, ini dia persamaan akhir ya. Jadi kita sudah menyelesaikan solusi umum dari persamaan trigonometri dan sebangunan tadi ya, untuk menentukan tinggi suatu benda ya teman-teman ya. Nah, yaitu di sini untuk menentukan CB ini ya. Sama, ini mana CB ya? Bukan CD, maaf. Di sini bukan CD ya. Di sini ini CD ya teman-teman, maaf. Ini semua bukan CB, tapi ini adalah CD ya. Maaf, ini adalah CD. Nah, ini CD. Karena kita tadi CB-nya sudah kita substitusikan ya sebelah sini ya, ruas sebelah sini. CB ini sudah saya substitusikan menjadi ini CD tan beta ya. CD per tan beta. Jadi ini CD. Ini juga CD ya. Keliru di bagian sini ya saya teman-teman ya. Jadi ini adalah CD ya. Nah, jadi panjang CD itu akan sebanding sama dengan panjang AB, yaitu perpindahan kita pada saat setelah melakukan pengukuran pertama kali, yaitu sebesar berapa meter sekian ya. Ya ini, atau bahasa simpelnya adalah jarak kita mundur itu berapa gitu ya, atau jarak kita melakukan perpindahan dari titik B ke A itu berapa ya, dikali dengan tan alfa ya. Ini tan alfa, ini sudut yang kedua setelah kita amati, kali tan beta itu sudut pertama yang kita amati ke ujung benda, per tan beta min tan alfa. Nah, ini semua sudah solusi umum, dan ini persamaan ini sudah pernah diturunkan oleh Al-Biruni ya teman-teman ya. Di sini saya hanya akan mereview serta memberikan konsep dan common sense bagaimana saat itu Al-Biruni menurunkan persamaan ini ya. Nah, tentunya untuk menerapkan persamaan ini di kehidupan sehari-hari kita perlu melakukan beberapa hal, yaitu diantaranya kita perlu instrumen yang cukup memadai ya, walaupun sederhana tapi data dan keakurasinya cukup baik ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita juga harus perhitungkan pada saat kita melakukan pengamatan itu adalah tinggi kita saat melakukan pengamatan. Nah, misalkan ini ada pohon, nah di sini saya, nah ini adalah alat yang saya amati. Nah, tentunya tinggi saya ini nanti ini ya akan berpengaruh ya, akan berpengaruh pada saat melakukan pengamatan ya. Nah, misalkan kita melakukan pengukurannya seperti ini, maka kita bisa langsung saja menambahkan ya kepersamaan ini, yaitu dengan tinggi badan kita ya. Misalkan tinggi badan kita 1,6 meter. Anggap saja tinggi badan saya adalah OA ya, OX saja ya. Tinggi badan saya OX, maka di sini adalah untuk mencari panjang daripada CD ini ya adalah OX ya. OX itu tinggi kita ya, plus panjang AB ya, panjang AB tan alfa kali tan alfa dikali tan beta ya, per tan beta
min tan alfa ya. Nah, ini adalah persamaan untuk meningkatkan keakurasiannya ya. Karena kan kalau pohonnya hanya tingginya meteran, itu tinggi kita akan mempengaruhi juga ya, karena tinggi kita juga ini mungkin sudah di atas 1 meter ya. Maka itu adalah ini untuk mengukur tinggi daripada yang benda yang memiliki ketinggian yang mungkin tidak terlalu sampai tinggi ya, ribuan meter atau berapa, mungkin hanya puluhan meter. Nah, ini akan sangat berpengaruh tinggi kita ini ya. Maka untuk meningkatkan keakurasiannya kita perlu tambahkan satu variabel yaitu OX, dimana OX ini adalah tinggi badan kita teman-teman ya. Oke, demikian video saya ya, yaitu tentang bagaimana cara mengukur tinggi suatu benda menggunakan trigonometrik dan kesebangunan sederhana, yang mana persamaan ini, konsep ini saya dapatkan dari persamaan Al-Biruni ya. Jadi di sini saya hanya mereview dan menurunkan saja dari hasil beliau yang dulu beliau turunkan ya. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.